Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya bersama dengan istri saya, Halo semuanya. Baby Runtulalo, yang juga punya YouTube channelnya. Ya nanti saya posting juga di komentar, di deskripsi sebenarnya. Nah hari ini kita mau bicarakan tentang rutinitas, ya rutinitas yang baik dilakukan di pagi hari. Kemarin kalau teman-teman ikutin Instagram saya di Andri Psikosomatik, itu saya memang sengaja dalam beberapa hari ini memberikan postingan terkait dengan jadwal saya. Ya, jadwal saya supaya teman-teman juga mungkin di dalam saat bertemu dengan saya itu mereka tahu bahwa sebenarnya ada saat-saat saya itu memang tune dengan smartphone. Jadi kalau ditanya kenapa kok dijawab lama banget WhatsApp-nya atau dijawab lama banget DM-nya ya. Memang kayaknya saya memberikan waktu untuk ada settingan waktu lah. Nah, memang kalau untuk beberapa kasus, apalagi yang teman-teman mengalami gangguan cemas, depresi ya seperti itu, saya sih sarankan punya jadwal yang baik untuk melakukan hal yang mungkin tadinya tuh nggak mau dilakukan oleh teman-teman. Contohnya olahraga, membaca buku, meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, saya ingin menanyakan nih salah satunya ke istri saya karena kita tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu di dalam rumah tangga kadang-kadang beda jadwalnya ya. Saya tuh bangunnya tuh sekitar jam 7. Istri saya bangun jam berapa kamu? Udah mau 2 minggu ini ya, saya memang berkomitmen untuk bangun lebih pagi, jadi bangun jam 5.20. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Jadi jam 5.20 itu bangun pertama kali berdoa dulu, bersyukur, mengucap syukur gitu ya, kemudian berdoa untuk siapa aja orang-orang yang kita cintai dan untuk inilah saya juga mendoakan untuk tim saya gitu. Kemudian udah ke kamar mandi gitu ya, sikat gigi, ngebilas muka, terus kemudian jam 5:30 itu kalau sekarang saya punya tim kita bertiga untuk baca buku pagi-pagi. Jadi tapi bukan baca bersama sih, kita udah baca sebelumnya, kemudian tapi kita di waktu pagi itu kita sharing apa yang kita dapat gitu. Jadi ngebahas satu topik lah dalam satu bab gitu, satu bab buku. Kemudian sampai jam 6 kemudian saya buka WA, biasanya ngebalas apa yang semalam nggak sempat saya lihat sampai 6:30, kemudian nyiapin untuk keluarga sarapan makanan gitu yang ngatur, terus olahraga kemudian mandi. Jam berapa biasanya olahraga? Berarti sekitar jam 7. Sekitar jam 7 olahraga, kemudian habis itu saya mandi. Sambil biasa jam 7:30 itu saya ada conference call pagi gitu ya, jadi kelas pagi gitulah sampai jam 8, terus jam 8 nemenin anak-anak si kecil sekolah sampai jam 10:30. Jadi kamu walaupun sibuk ada ngurusin banyak kerjaan dengan tim kerja, anak-anak, rumah tangga, tapi masih sempat berolahraga ya? Iya itu harus karena kita bukannya nggak sempat, tapi itu harus diprioritaskan ya. Jadi harus dibuat waktunya gitu. Even 15 menit gitu. Saya juga olahraga nggak lama-lama kan. Paling 15, paling lama tuh setengah jam gitu. Jadi 15 menit lah cari yang memang olahraga yang bisa untuk 15 menit kan banyak gitu. Tapi karena tadi aku lihat kalau kamu kan pagi-pagi udah buka WA. Itu karena memang berhubungan dengan pekerjaan juga salah satunya ya. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang bertanya mengapa di postingan Instagram saya di Andri Psikosomatik itu kok saya punya waktu untuk ngelihat smartphone itu kayaknya tuh sedikit banget gitu. Jangan lupa saya baca di situ ya. Baca di situ adalah saya membuka untuk kesenangan. Jadi I make myself fun with seeing smartphone. Jadi memang saya sengaja memberikan waktu saya untuk membuka handphone untuk bikin saya happy gitu. Biasanya itu di jam makan siang sambil ngobrol video call sama istri kadang-kadang ya. Itu jam 13 sampai 13.20. Kemudian malam ya di saat mau habis selesai makan bersama, kemudian sekitaran 1 jam saya buka smartphone untuk just sekedar lihat-lihat. Nah di saat itulah saya tidak membalas WA, tidak membalas DM ya kadang-kadang adalah kalau yang iseng teman-teman gitu. Jadi itu cuma buat
menambah ini aja ya. Tapi di luar daripada itu memang saya tidak menggunakan smartphone untuk sesuatu yang baik gitu, yang istilahnya yang bukan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang nggak berguna gitu, nggak bermanfaat. Jadi tidak terlalu stuck ke situ. Dan menurut saya itu lebih baik gitu buat saya. Dan salah satunya adalah memang tadi Feby sudah katakan berkaitan dengan olahraga itu penting. Nah, kalau misalnya kamu melihat rutinitas itu baru mulai terbentuk jadi sesuatu yang terbiasa buat kita itu sudah setelah beberapa lama. Kalau kamu, pendapat kamu dari saat kamu melihat, kayaknya aku mau menetapin nih, kayak misalnya tadi bangun lebih awal gitu kan. Ya, kalau itu sih sebenarnya untuk bangun itu memang butuh suatu keputusan dan komitmen gitu. Karena kalau begitu kita udah membuat keputusan mau bangun itu juga kayaknya tanpa alarm juga kita kebangun gitu. Jadi dan setelah itu baru kemudian akan menjadi kebiasaan gitu kan, udah lama-lama gitu ya. Jadi kalau awal-awal tuh mau bangun jam 5 itu tuh kita tuh kebangun, udah bangun jam 1, masih jam 1 tidur lagi. Nah, tapi lama-lama tuh akan kebiasaan, baru memang jam 5 itu baru kebangun gitu. Nah, itu kurang lebih kalau saya perhatiin ya seminggu lah ya. Mungkin kalau misalnya di buku kan bilangnya 21 hari ya kebanyakan ya banyak gitu. Teman-teman juga tahu bahwa secara katanya psikologis katanya kebiasaan itu atau habit baru terbentuk sekitar 21 hari, 20 hari kemudian tambah. Nah, kalau dari bangun tidur itu kamu masih pakai alarm untuk bangun tidur itu? Saat ini sih masih pakai. Kalau sekarang sih masih pakai gitu. Jadi untuk menjaga ya gitu. Jadi masih pakai gitu. Oke. Meskipun langsung kebangun sih. Kalau dulu kan enggak ini. Tapi langsung kebangun terus dimatiin lagi. Biasanya memang kalau udah keadaan seperti biasanya orang itu terbangun di jam yang sama terus, maka kebiasaannya itu akan bisa ngebantu dia untuk melewati kondisi ini. Nah, mengapa saya bilang ini penting ya buat teman-teman juga memperhatikan kebiasaan? Karena banyak sekali yang suka beralasan tidak mau ya atau tidak bisa. Tadi Feby sudah bilang ya bahwa yang paling penting itu komitmen ya dan memang ada kemauan untuk melakukannya. Karena kalau kita cuman bermimpi melakukan baca buku 5 AM ada tuh buku-buku club ya 5 AM club gitu. Jadi orang-orang yang bangun di jam 5 pagi dengan harapan dari jam 5 sampai jam 6 sebelum anak-anak bangun mereka bisa mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri sih sebenarnya. Kayak rasa kepingin membaca buku, mengisi dirinya dengan baik itu salah satu yang diharapkan sih dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa, jadi seperti saya gitu, saya bangun sekitaran jam 6:30 sampai jam 7, kemudian saya mendisiplinkan untuk tidak melihat sesuatu yang mungkin bisa mendistraction saya punya ya. Jadi saya selalu pegang buku. Jadi pas awal bangun tidur tuh saya pegang buku, nggak pegang smartphone. Teman-teman tuh banyak yang pegang smartphone. Alasannya sih katanya alarm, it's okay, cuman buat alarm doang ya nggak masalah. Buka ya udah alarm gitu. Tapi disiplin saya memang berbeda mungkin dengan istri saya, makanya saya minta dia untuk bicara juga. Karena kalau saya di smartphone, jadi smartphone itu tidak saya pegang ya, saya cuma pegang kalau Anda yang udah pernah datang ke tempat praktek saya selalu lihat ya, smartphone saya tuh ada di sebelah kiri saya karena kalau ada sesuatu dari keluarga atau apa, jam 10 sampai jam 18 itu nggak bisa deh saya balas-balas WA biasanya. Ya sulit sekali karena itu saat dimana saya bekerja. Tapi di luar itu saya masih bisa. Tapi disiplinkan waktu. Nah, peran disiplin tadi sudah dikatakan oleh Feby juga. Mungkin ada beberapa orang bisa seperti Feby cuma 1 minggu terus udah bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa sih. Jadi ya, harus butuh waktu lebih lama. Tapi setidaknya sudah mencoba. Oke. Itu aja yang bisa kami sharing berdua hari ini. Kebetulan saya melihat istri saya kebetulan juga punya kebiasaan belakangan ini ya bangun lebih awal lagi ya. Kalau dulu ya suka juga bangun tapi nggak konsisten dengan membawa bacaan ke dalam ini. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye. Salam sehat jiwa.